Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Husnawati dari 12 IPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi sejarah tentang Indonesia dalam panggung dunia. Yang pertama, landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri. Pancasila merupakan landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yang juga merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila inilah yang dijadikan sebagai pedoman, pijakan, dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terdapat dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama dan keempat, dan tujuan politik luar negeri bebas aktif bangsa Indonesia tercantum dalam kalimat pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Yang kedua, pelaksanaan politik bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada saat itu. Bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau minimal meredakan perang dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan semua negara. Sikap inilah yang kemudian menjadikan dasar politik luar negeri Indonesia yang disebut bebas aktif. Aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas, mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950 lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memperkarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti KAA di Bandung pada tahun 1955. Sedangkan implementasinya politik bebas aktif adalah keikutsertaan Indonesia dalam gerakan non-blok. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini bersifat revolusioner. Presiden Soekarno untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Terlihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke blok komunis. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme, yaitu Oldevos dan Nevos. Politik luar negeri pada demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diikuti Indonesia. Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang pada kenyataannya morat-marit akibat inflasi yang terjadi. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan demokrasi terpimpin. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia. Dalam segala bidang, pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak barat dan
pihak-pihak barat dan melalui Association South East Asia Nation atau yang biasa disebut ASEAN. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Lalu, politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi akibat transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie melalui berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional yang mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Diplomasi yang dilakukan pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid berkonteks kepentingan nasional. Selanjutnya, pada awal pemerintahan Megawati, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timor Barat. Sekian penjelasan materi sejarah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.